ngobrol bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suara UMKM yang hari ini kita tagline-nya bergeser sedikit, ngobrol bareng bersama Sukro. Sore ini saya kedatangan sahabat yang sudah dari dulu hingga sekarang bagaimana SDM dari Kalimantan Selatan ini selalu tampil dan selalu nomor satu untuk urusan sumber daya manusia. Dan beliau sekarang ini berprofesi organisasi terbesar dan yang terkuat dan sudah punya dedikasi. Beliau sudah 2 periode nih jadi wali kotanya wartawan seluruh Kalimantan Selatan yang disingkat organisasi PWI. Nah, 2 periode di tantangan dan hambatannya pasti menjadi sesuatu yang luar biasa bagi WHL juga. Nah, di usia kota Banjarmasin yang 7 hari lagi adalah sudah 496 kalau tidak salah. Nah, saya ngobrol bersama Bung Helmi ini ya seputar kota Banjarmasin dulu dan bagaimana prospek Banjarmasin hari ini dan kemarin-kemarin. Silakan Pak Helmi jelaskan. Oke, terima kasih Bung Sukro, karena kita belakang orang pertanian dan perikanan, tentu melihat kota itu sesuai dengan latar belakang kita tentunya ya kan. Karena apalagi kota Banjarmasin adalah kota yang andalannya sebenarnya perdagangan dan jasa, perdagangan dan jasa. Jadi jauh pada sumber daya alam. Betul. Nah itu. Jadi dari latar belakang itu harusnya pola pikir pemimpin kita, masyarakat kita, tentu pola pikirnya bagaimana mengelola sumber daya yang ada, ya kan? Baik itu pertanian, jasa dan perdagangan. Nah, ini yang lebih menarik sebenarnya, yang selalu saya baru kedatangan dari Ketua PIWI Pusat dan rombongan, termasuk kawan-kawan kita, salah satu pimpinan Astra Group ke Banjarmasin, karena kita dapat proyek Kalimantan Selatan hari Senin kemarin, tanggal 12 ada safari jurnalistik. Nah, di dalam pemaparannya bagaimana ke depan orang itu, baik itu media maupun apapun, orang mau berdagang apa pasti menggunakan media. Nah, inilah sebenarnya promosinya ini. Nah, yang kedua adalah kita harus melihat kota Banjarmasin ini andalannya apa dulu. Nah, orang ke Banjarmasin pasti mau melihat sungai. Betul. Nah, andalannya sungai. Sungai itu apalagi kan tagline-nya 1000 sungai. Walaupun kebetulan ya paling ada 200 berapa lah. Tapi nama Banjarmasin 1000 sungai itu tentu bukan hanya sekedar nama aja, tagline aja, tapi kan harus dijaga dan apa. Nah, tentu pemimpin kita tadi harus punya visi misi itu ya. Arahnya harus ke lingkungan. Lingkungan ini kan jangan berpandangan wah di mana anggarannya. Terus apa yang saya dapatkan? Nah, kan berpikirnya selalu singkat kan, karena berpikiran 5 tahun selesai. Padahal kalau dia menyiapkan mulai awal, ya kan, kota perdagangan dan jasa ditambah nilai jual dari sungai itu akan membuat kota Banjarmasin ini sama dengan kota-kota di Eropa ya. Nah, ini memang arahnya sudah ke sana, tapi terlalu lambat menurut saya, karena antar dinas itu kurang nyambung programnya. Saya contoh misalnya,
program untuk pengerukan sungai misalnya harusnya didukung oleh instansi-instansi lain ya kan, sekitarnya yang sekitarnya. Iya, pengerukan itu ya kan hasil dari tanah urukan apa itu dibuang kemana, terus diolah untuk apa, ya kan? Harus connect dari dinas itu, bisa PUPR ya kan, bisa dinas-dinas lain yang harusnya bersama-sama. Coba bayangkan orang memperbaiki gorong-gorong, tapi dalam beberapa hari ternyata ada galian lain, baik galian PDAM, baik galian PIDIPA. Nah itu akhirnya saya melihat antar program sesama di pemerintah kota aja itu sudah tidak terprogram dengan baik, tidak terkoneksi ya. Nah, bahasanya itu tidak terintegrasi satu sama lain. Harusnya satu. Nah, sekarang bagaimana pemimpin siapapun ya, pemimpin ini bisa dari pemerintah kota maupun di DPR. Nah, kita proyek untuk memperbaiki anggaran untuk memberikan edukasi ke masyarakat itu pernah nggak tersampaikan? Betul. Kita ini biasanya kalau soal proyek fisik, wah itu number one. Tapi kalau sudah mengarah non fisik, bagaimana membuka wawasan masyarakat? Misalnya contoh, tidak membuang sampah sembarangan aja. Nah, pola-pola pikir itu yang menurutku masih kurang kita budayakan. Oke nih, tertarik. Anda menyoroti bahwa program Kota Banjarmasin di era Ibu Sina yang 2 periode ini memang kita tahu bahwa dia mencoba mengurai benang kusut. Misalnya saya lihat ketika periodisasi ulang tahun yang sebelumnya ada jembatan Bromo sebagai ikon baru. Dia mendorong ke arah wisata saya rasa. Terus membuka lagi jembatan gerilya antara terkoneksi antara klien A klien B. Nah, itu sudah kelihatan. Terus dia dikasih durian runtuh dari Presiden Jokowi adanya saya alala antara menghubungkan jembatan itu ke Matola. Kan wajah kota sudah mulai nampak terkoneksi satu sama lain. Nah, betul saya bilang ketika bicara fisik is okay lah, itu sudah ada kelihatan. Tapi bicara tentang mindset, saya tertarik tadi kata-kata Bu Hilmi mengatakan potensi Banjarmasin ini kan sungai. Nah, sungai sudah ditata oleh pendulu-pendulunya, disiring 0 km sampai kiri kanan sudah mulai terbangun, walaupun dulu perdebatan sengit juga waktu itu. Dari era almarhum gubernurnya Sari Darham siring di muka Sabila Mutadin dilanjutkan. Nah, tadi Anda kan ada program bagaimana literasi tentang seminggu sekali adanya program Safari Jurnalis. Safari Jurnalis. Itu apa tuh program apa? Apakah mensiarkan tentang potensi kota Banjarmasin atau mensiarkan tentang kelemahan-kelemahan sehingga rekom dari Safari itu bisa menjadi alat untuk wali kota sekarang atau akan datang untuk bekerja lebih cermat lagi, apa itu Pak maksudnya? Sebenarnya Safari Jurnalistik ini adalah program di pusat bersama Astra Group memberikan peningkatan SDM khususnya kepada para wartawan di masa Zillennial ini. Saya tidak menyebut lagi milenial karena milenial sudah lewat ya. Zillennial yang usia 3 tahun sampai 8 tahun itu. Nah, pemberitaan itu tentu harus wartawan yang cerdas ya, profesional.
dan tentu berakhlak. Buat apa cerdas tapi tidak berakhlak. Betul. Nah sekarang program PIWI seperti itu. Ya. Dia harus cerdas, profesional, bermartabat dan berakhlak. Iya. Kode etik itu seperti itu kan. Sudah menjadi tidak keharusan, kewajiban malah dia. Kewajiban, Iya. benar. Nah, memang tidak terkait dengan isu-isu mengenai Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Tapi saya mempersiapkan sumber daya manusia ini karena ke depan kita bermain pasti di dunia maya. Betul. Kalau misalnya Kota Banjarmasin dihajar habis-habisan mengenai keburukan, iya kan? Masa tidak ada kebaikan kan? Disitulah wartawan yang cerdas, profesional, yang punya ide memberikan solusi. Banjarmasin ini seperti ini. Nah, itu adalah wartawan profesional yang punya hati. Betul. Saya selalu bicara, kemarin saya bicara di Banjarbaru, saya membentuk PWI Kota Banjarbaru hari Jumat kemarin baru terbentuk. Nah, saya mengingatkan kawan-kawan, banyak sekali musuh kita. Musuh ini kan orang-orang yang tidak suka dengan Profesi wartawan. profesi ini yang orang profesional, Ya. independen tuh pasti tidak disukai orang-orang yang selama ini nyaman dengan wartawan. Nah, tapi sebenarnya bukan itu. Kita memberikan kenyamanan, pemberitaan-pemberitaan, tentu nilai kontrolnya itu nomor satu untuk kebaikan masa depan. Nah, itu yang kami persiapkan. Jadi apapun yang kita lihat, kemajuan, keburukan, yang dilihatnya adalah profesional. Dan kita bukan lagi wartawan yang selalu menghakimi, tapi adalah memberikan solusi. Nah, termasuk juga Kota Banjarmasin. Iya, tadi salah satu contoh misalnya Pak Helmi sebagai orang jurnalis, juga sebagai ketua PWI, bahwa Banjarmasin ini ada potensi yang terlewatkan. Iya. Karena potensi sungai itu luar biasa. Kalau saya pandang di tengah hari ini, kita kan kesulitan memilah dan memilih jalur cepat ataupun sangat efisien. Kenapa harus jalur darat terus kan? Jalur sungai menjadi alternatif, tapi dengan dibobit lah. Misalnya kondisi kelotoknya tidak berkecepatan lamban. Orang dari sekolah sini ada dermaga ke sekolah sini pakai tetap jalur sungai itu di kan jadi kehidupan ini kan tidak darat aja ya kan. Akhirnya kan polusi dari Pak Helmi tadi, polusi akan terkurangi di darat. Di sungai pasti otomatis orang pengguna sungai yang pelajar ataupun orang-orang yang memakai pengguna sungai tidak sembarangan membuang sampah. Karena itu adalah kehidupan. Setuju saya seperti itu. Nah, sekarang nih usia Kota Banjarmasin ini kan tadi sebentar lagi kan usianya 496. Lebih hampir sama dengan ibu kota Jakarta. Nah, sekarang pelabuhan Trisakti sebagai pintu gerbangnya masuk di nasional, dan kebetulan kita akan menjadi pintu gerbangnya ibu kota negara. Itu bagaimana menurut Helmi? Dari sekarang, ketika kita masih kuliah terus terjun ke profesi sampai jadi jurnalis, saya jadi anggota dewan, saya lihat saya sudah kencang-kencang nih. Coba Bang dipersolek di Trisakti itu pada PPAD itu gimana Pak? Ya, jadi kebetulan tagline pintu gerbang ibu kota negara ini pertama adalah yang menyampaikan adalah PWI. Pada Hari Pers Nasional 2020. Kemarin bersama Pak Gubernur kita di 2020 kita bikin bagaimana Kalimantan Selatan mengambil peran pada IKN. Kita tidak terpilih sebagai ibu kota negara, tapi kita terpilih sebagai gerbang ibu kota negara. Tagline-nya kita lakukan secara besar-besaran kemarin, sampai 4 kali kita melakukan
seminar di Jakarta di Hotel Arya Duta, dan luar biasa besarnya, hampir 2 miliar kita biaya itu dibiayai oleh pemerintah provinsi untuk menggelorakan gerbang ibu kota negara itu. Nah, itu disambut baik semua kementerian, ya, termasuk semua bank pemerintah. Nah, kita ini nanti Kalimantan Selatan ini desainnya adalah semua produk, semua kebutuhan IKN itu melalui Banjarmasin, termasuk Banjarmasin dan Kalimantan Selatan, ya kan? Nah, tentu harus mengambil peran. Ini sudah dilakukan oleh Kabupaten Tabalong. Kemarin saya juga bicara, diminta oleh Biro Apim pemerintah provinsi, saya bicara di hadapan kepala Bepeda dan kepala dinas di Tabalong. Saya menceritakan karena kebetulan kita dimintakan kemarin oleh pemerintah provinsi menyampaikan bahwa Kalsel tagline-nya adalah gerbang ibu kota negara. Jadi banyak sekali programnya. Salah satu yang keberhasilan kita adalah saya lupa. Jalan tol itu mulai digarap. Yang kedua pelabuhan yang di Mekar Putih itu masih dalam proses. Karena kalau itu terjadi, itu kan dalamnya itu lebih 200 meter. Itu akan membahayakan Batam kalau itu terjadi. Nah, ini masih menjadi perdebatan di Departemen Perhubungan. Mekar Putih itu luar biasa bagi Kalimantan Selatan ke depan, karena orang akan, semua kapal di dunia ini akan mampir di sana. Saya pernah ke salah satu daerah, saya diundang di Kota Sabang. Kota Sabang itu hanya melalui pelintasan saja di laut lepas, dia bisa menghasilkan ribuan dolar untuk PAD. Apa yang dijualnya? Air bersih. Itu ya. Air bersih. Nah, sekarang Banjarmasin harus menuju ke situ ya. Harus menuju ke situ. Cold storage harus siapkan. Cold storage kita tidak punya ini, cold storage. Masa kita perlu daging, ya kan? Naik daging, sayuran naik karena misalnya dari Surabaya terlambat, kita tidak punya stok. Saya pikir Banjarmasin saat ini menuju gerbang ibu kota negara harus punya cold storage besar. Dia bisa menampung semua kebutuhan pokok untuk 1 bulan. Saya pikir itu akan meredam biaya besar untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya sekarang kan tadi saya bicara, nanya Bapak, Trisakti itu kan sebuah potensi yang, dan itu harus berada di Trisakti. Ya. Nah, sekarang kan saya lihat arah programnya Pak Ibtu ini ada kendala memang mungkin di Trisakti itu, karena wilayah Banjarmasin ketika bicara pembebasan mungkin di kota-kota dia besar dimanapun ya pasti problem ya, kota besar. Menurut PLB kemarin ketika ada kawasan yang sudah dikerjasamakan oleh Pelindo dan Pemko bahwa kalau PAD itu bisa meningkat apabila kawasan yang namanya Trisakti itu dibebaskan di muka Pelindo itu, dan itu dijadikanlah parkir kontainer dan itu PAD. Problemnya ketika saya masuk jadi anggota dewan, ternyata prosedur pembebasan itu tidak clear dan clean. Dari mana ke mana saya sudah akhirnya dari periode tahun pertama, kedua, dan ketiga saya, sampai ini adalah anggaran yang ketiga saya ikut membahas APBD perubahan, itu tidak lagi terkeluarkan pembebasan itu. Fokus di bidang lain. Ini menurut Helmi gimana dia cara
harusnya tadi kan Anda segera mediasi sebagai wartawan katanya memberikan solusi bukan menghakimi. Ya. Adakah ada pola atau rencana Pak Ibnu sebagai pemimpin atau wali kota, ya kita kan harus akui dia sebagai wali kota apapun alasannya dia di pemegang hambatan itu gimana nih problemnya? Saya nih sekarang mengadu juga nih dengan Bung Helmi. Problem ini saya buntu sekarang apa sih sebenarnya? Karena Pak Helmi tadi menjelaskan kalau sudah tagline wartawan pintu gerbang luar biasa Kalimantan Selatan ada Mekar Putih dan lainnya. Sekarang Trisakti ini gimana nih perkembangannya? Ya, ini kan Trisakti ini mungkin salah satu pendapatan yang setiap harinya paling besar ya dibandingkan bidang lain. Ya kan? Perputaran dananya kan luar biasa setiap hari itu. Nah, kebetulan saya juga anak orang pelabuhan kan. Orang tua saya bekerja di Pelni dulu. Beliau kepala stepador tuh kepala bongkar muat lah di Trisakti itu. Jadi Trisakti ini kan carut marutnya itu kan kebanyakan persoalan ya kan. Ekspedisi aja sekarang ada beberapa. Nah, Pelindo ini kan saya melihatnya kayak ada negara dalam negara itu. Kesulitan kita. Nah, Pelindo oke dengan pemerintah kota yang dilakukan oleh Pak Ibnu Sina kan hampir gol kan itu kan. Ternyata ada peraturan yang tidak bisa bukan dihibahkan ya, bukan apa dimiliki. Ya, tidak bisa karena harus ke pemerintah pusat. Nah, mungkin kita bersama-sama mengawal itu, melakukan pemberitaan bersama DPR di kota. Diskusi lah dulu kan? Iya, bersama pemerintah kota. Bagaimana ke depannya kita sampaikan melalui PU Pusat. Nah, ini yang keberhasilan yang kita menjadi tagline gerbang ibu kota dengan biaya 2 miliar saya dibiayai untuk bagaimana Kalsel menjadi gerbang ibu kota negara. Dan mendapat beberapa proyek untuk kegiatan. Saya pikir kita harus bicara ke pusat, nanti bisa saya sampaikan melalui PU Pusat ya kan, keinginan pemerintah kota ya kan bersama Pelindo di sini kan berarti Kementerian Perhubungan atau apa? Dinas Perhubungan kan yang mengawal itu sebenarnya. Nah, mungkin kita bisa minta seperti saya juga meminta jalur dari PW Pusat yang menemukan dengan orang-orang yang punya memecahkan kebuntuan itu. Iya. Oke nih, ada 2 pertanyaan yang tersisa dari ngobrol kita ini. Pertama, Pak Helmi sudah ya secara strike lah bahwa kota ini potensinya sungai dikembangkan bahkan mindset. Nah, hari ini bolehlah saya sampaikan dengan publik bahwa dengan adanya kemarin kita pandemi ya sambil ngobrol minum ngopi adalah tradisi dengan adanya pandemi terjadinya semua daerah kan melakukan refocusing. Terus pendapatan bergerak sulit karena kan andalan kota ini kan jasa dan karena tadi tidak tertata dikritik oleh Bung Helmi tentang tidak adanya sinergi antara satu dinas dan lainnya, hingga kata kolaborasi itu hanya sebuah kata. Jadi sekarang bicara pendapatan Pak Helmi. Dulu sebelum pandemi dan pandemi juga, Kota Banjarmasin dalam ukuran dari Kementerian Keuangan sudah memasuki sumber pendapatan kategori tinggi, KKD-nya. Nah, setelah dilakukan evaluasi oleh pusat, KKD Banjarmasin mengalami penurunan. Angkanya terjadi zona merahnya, bawah 500 lah, tidak di atas 500. Kita mengoreksi di bidang anggaran, ada apa nih, terobosan apa yang diberikan. Ternyata PDB kita jalan di tempat, penagihannya. Banyak kebocoran-kebocoran yang tidak tertagihkan. Misalnya banyak SKPD yang potensinya menghasilkan sepertinya berjalan sangat lamban kalau bahasa ilmu tadi.
Nah, mau tidak mau kita dorong nih KKD harus tinggi. Iya. Karena imbasnya kan kemakmuran anggota dewan juga sudah mulai tergerus. Iya. Setelah dari PP 33 ditergerus terus. Nah, ini sudah mulai adanya memanas situasi di dalam kemarin. Gimana kolaborasi itu terjadi? Saya bilang kalau PBB itu problemnya cara penagihan dari Pak Helmi sebagai wartawan memberitakan, oh ternyata sistem digitalisasi. Iya. Hanya mengandalkan manual. Iya. Nah, manual tahu sendiri lah, ada yang merasa Iya. gajinya kurang, lambat. Kalau digital dikerjasamakan, nah, kerjasamanya juga agak lamban dengan bank-bank yang daerah katanya. Tapi bank daerah juga tidak bisa teknologi, nggak berani. Nah, menurut Helmi, ketika ini KKD sudah posisi sedang, tidak tinggi, sepertinya harus apa lagi yang harus diberikan terobosan sumber sehingga pendapatan PAD kita tuh lancar. Karena problemnya hari ini ketika PAD kita di bawah kalau standar zona merah, pembangunan kita yang hari ini Banjarmasin anggarannya 1,9 triliun untuk APBD-nya, tapi pengeluaran belanja langsung pegawainya hampir 20% aja pengelola pembangunannya, bagi kue berproyek. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi saran tindak dan nanti pertanyaan kedua, sampai sebagai ketua PGI tadi sudah ada program literasi Sapari itu berakhlak. Berapa orang yang sudah wartawan yang sudah mempunyai nilai-nilai kompetensi itu? Silakan. Ya, ini memang hampir terjadi seluruh Indonesia yang seperti ini. Tapi pandemi tentu bukan alasan ya kan. Kita harus tetap berjalan ya kan. Ayo bayangkan Singapura tidak punya sumber daya alam, dia tetap jalan. Berarti ada yang salah kan kita mengelola. Ada yang salah. Nah, orang sekarang semua digital kan, semua digital. Nah, kalau juga tidak bisa digital untuk anggap PBB tadi, kita berdayakan ketua-ketua RT. Ketua RT aja yang, ayo, ya kan, ketua RT itu kan biasanya ada grup WA tuh satu RT itu, yang siapa belum bayar PBB ayo lewat kita. PBB-nya kan rata-rata cuma 20-30 ribu itu. Wajib sederhana ya. Tapi kalau ketua RT diberikan itu 80% aja tertagih, saya kira sudah memenuhi, ya kan? Nah, terus banyak sekali sumber yang lain. Contoh, saya makan salah satu di tempat warung makan terkenal ya, di Sultan Adam, ada di mana, masih menggunakan manual. Di mana peran badan keuangan? Siapa yang memantau itu? Maka pendapatannya besar. Saya lihat dari beberapa masih banyak yang tidak, masih manual. Kalau itu potensi itu kita ya kan diwajibkan kelola, ya kan 10% dari pendapatan dia, pendapatan misalnya 1 juta, berarti kan 100 ribu itu kali 1000 rumah makan satu hari berapa kali satu. Nah, salah satunya itu ya kan, itu hal-hal biasa sebenarnya yang semua orang tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu tidak perlu rapat banyak kan, tidak perlu. Ini kan perlu menyampaikan kesadaran dan perangkatnya sudah ada. Tapping book itu kita dorong sudah sebagai anggota dewan. Nah, ada mesin. Tapi mesin itu tidak digunakan secara maksimal, bahkan ditaruh di tempat-tempat yang kalau bahasa teman saya yang punya restoran nggak adil. Kok yang kecil-kecil ditaruh itu, yang besar-besar nggak dipantau lagi katanya. Termasuk parkir juga. Kalau parkir memang permasalahannya agak ribet. Saya ngerti itu ribet sekali. Susah kita untuk komputerisasi, susah. Tapi paling tidak kita bisa menaksir berapa satu hari itu kan. Itu wawasan itu. Iya. Yang pool itu kan luar biasa ya kan. Nah, sebenarnya saya sependapat ada ini, tempat ini belum masuk pajak parkir apa-apa itu bagus sebenarnya. Tapi tentu ada tindakan ya kan. Nah, ini yang tidak terlalu tindakan itu tidak
terlalu masif dilakukan. Bagi saya sebenarnya Kota Banjarmasin ini luar biasa anunya, ya kan? Kita masih, apalagi UMKM sekarang mulai berkembang kan. Salah satu kota yang tidak terlalu berdampak pada pandemi karena kekuatan di UMKM kita. Betul. Coba bayangkan daerah lain, Jogja, terus Bali, ya kan? Karena kekuatan dia di pariwisata, kita masih bisa bertahan, walaupun pendapatan kita itu masih di bawah, tapi mulai merangkak naik kan, karena ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan lagi. Betul, jadi banyak hal ya yang perlu kita diskusikan, komunikasi untuk memecahkan kebuntuan problem ini, sehingga siapapun jadi wali kota tidak ada alasan prinsip bahwa Kota Banjarmasin PAD-nya tidak bisa maksimal. Asal kita tidak perlu banyak rapat, tapi komitmen yang didorong. Ada alat, ada manajemen, laksanakan. Oke, pertanyaan kedua nih yang saya jawab tadi. Anda mengawal, karena kan tugas Dewan sebenarnya hampir sama lah dengan wartawan. Tugasnya edukasi, pengawasan. Tapi kalau wartawan kan tidak bicara tentang tidak bisa, legacy tidak, tapi pengawasan kan sama nih, dari mana ke mana pengamatannya, dan bahkan ada edukasi terhadap wartawan ini kan. Nah, sekarang Pak Helmi sebagai Ketua PWI, apa yang sekarang sedang supaya orang memandang PWI itu mitranya pemerintah, organisasinya, bahkan penghuninya adalah sebagai teman daripada pemerintah. Karena kata Pak Helmi tadi dalam pengantarnya tadi, apapun kegiatan kalau tidak ada yang mempromosikan, no way, ya kan? Iya. Gimana nih, Pak? Nah, sekarang kan mulai tumbuh kesadaran, PWI juga selain memperbaiki diri, saya selalu memperluas jaringan PWI. Nah, ini ada PWI Kabupaten, sudah ada 9 setelah Banjarbaru. Tentu pembentukan PWI ini dukungan dari pemerintah setempat yang luar biasa. Nah, jaringan-jaringan orang tidak perlu mengadu atau mengedukasi melalui PWI Kalimantan Selatan, tapi sudah ada punya PWI cabang-cabang ini. Nah, itu. Nah, dengan Kota Banjarmasin, waktu saya dengan Pak Ibnu Sina, dengan Pak Arifin diskusi waktu peresmian badminton untuk Piala Wali Kota untuk wartawan. Lama sekali saya diskusi, ngopi sambil bareng ngopi, bagaimana ke depannya. Saya kira potensi Ibnu Sina luar biasa sebenarnya, dia punya wawasan yang luar biasa membantu. Dia juga dapat masukan, saya juga memberikan masukan, Pak, Bapak ini punya follower yang cukup besar di media sosial, tentu ini harus ditingkatkan lagi. Setiap kegiatan Bapak harus memanfaatkan momen video untuk di-share kembali kegiatan yang hal-hal kecil sebenarnya, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat ini kan yang penting ketemu wali kota. Terus apa pendapat dari akar rumput ini kan untuk perbaikan kota. Saya pikir Pak Ibnu harus lebih banyak lagi turun ke bawah, karena akar permasalahan yang paling banyak adalah di bawah. Jadi bukan hanya menerima masukan dari seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan Dewan Kota kan. Jadi pendapat dari bawah itu akan lebih cepat dicerna dan bisa diselesaikan pada saat itu. Apalagi waktu saya lihat, kalau setuju sekali kalau ada Muslim Bank, ada reses daripada Dewan ke wilayah kecamatan yang sudah disatukan. Pak itu zaman saya belum ada dia turun di situ, kita mendengar, ya kan? Nah, itu yang saya juga pengen dia ikut mendengar langsung, jangan dari
dari atas, dari Iya. bawahnya aja. bukan dari Bisa itu. ya kan, bukan dari lurah, dari camat ya kan. UII ada 9 cabang, Iya. bisa berkolaborasi Iya. dengan pemerintah, wartawan yang sudah lolos uji kompetensinya sudah berapa orang total? Itu ada tingkatannya ya? Ya, dari muda, madya dan utama. Dari jumlah kita lebih dari 360 sudah. Alhamdulillah bisa sampai 360 yang sudah kompeten utama yang bisa memimpin pimpinan redaksi media itu sekitar 60-an. Terus yang madya untuk redaktur dan redaktur pelaksana ya sekitar 100, sisanya masih muda 200 lebih lah. Nah, target kami di tahun ini mungkin ada 2 uji kompetensi wartawan lagi. Pertama nanti di Balangan, yang kedua di Banjarmasin. Sebelum Pekan Olahraga Wartawan Nasional di Malang Raya, Jawa Timur. Oke, Ya. berarti sudah ada gambaran publik bahwa di kepemimpinan Helmi sudah menolorkan yang bisa mendirikan media ada 60 orang. Iya. Berarti 60 orang itulah yang sudah memenuhi persyaratan. Iya, uji benar. kompetensi. Hmm. Ada 100 lebih yang sudah bisa menjadi redaktur. Dan redaktur pelaksana. Saya sudah bisa melihat di Google bahwa ada juga info dari ada di Banjarmasin Kalsel ini katanya ada 400 sampai 500 Benar. media, Iya. dan itu pasti diverifikasi ya Iya. untuk lolos tidaknya mereka Benar. bisa mengedarkan Iya. apa sebagai media online maupun media cetak. Media yang sudah terverifikasi secara administrasi dan faktual dari Dewan Pers. Dewan Pers. Itulah tugas kita bersama, menyiapkan uji kompetensi wartawan. Karena tanpa uji kompetensi wartawan tidak akan ada media yang Mempunyai syarat tadi ya. persyaratan tadi. Iya. Hanya lulus uji kompetensi wartawan melalui UKAWI, mereka bisa memimpin media yang sudah terverifikasi dari Dewan Pers. Itulah kita sepakat bahwa profesionalisme itu tidak bisa ditawar-tawar. Iya, benar. Karena kompetensilah menuju kita era yang namanya komitmen dan kebersamaan. Iya, Oke, benar. kita akhiri nih. Terima kasih atas ngobrolnya, masih panjang. Iya. Karena nanti kita akan ada acara besar, mengundang wali kota ngobrol bersama ketua PWI, anggota dewan, wali kota serta para LSM atau ini kita ngobrol Bisa. tentang menyambut 496 kota Banjarmasin harus lebih baik dan tambah baik. Iya. Oke, kalau kita sebut Banjarmasin jawabannya bersih dan nyaman. Iya. Kalau saya sebut suara UMKM cangkal bercahaya. Iya. Oke, Banjarmasin Bersih dan nyaman. UMKM Tangkal Batari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bersama Sukro.